Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika kelas 7 semester 2 bab 6, yaitu perbandingan berbalik nilai part 10. Dan di video kali ini Bapak akan membahas ayo kita berlatih 5.5. Dan bagi kalian ya yang suka dengan video-video Pak Mas ya dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, jelaskan. Oke. Nah, untuk menentukan tabel tersebut berbalik nilai atau tidak, merupakan perbandingan berbalik nilai atau tidak, maka bisa kita lihat dari hasil kali antara X dan Y-nya itu konstan atau tidak. Baik, kita mulai dari yang bagian A. X kali Y, 2 kali 8, 16. 6 kali 14, 84. 8 kali 32, 256. Nah, ternyata hasil kali X dan Y-nya itu tidak konstan. Berarti ini bukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, berikutnya yang B. X kali Y, kalau X-nya 2, Y-nya 8, 2 kali 8 sama dengan 16. 3 kali 6, 18. 1 kali 16, 16. Nah, ini juga tidak konstan karena di sini ada hasil kali yang hasilnya 18. Kemudian yang bagian C. 3 kali 12, 36. 6 kali 24, 144. 5 kali 32, 180. Ini juga X kali Y-nya tidak konstan, sehingga bukan perbandingan berbalik nilai. Dan yang terakhir bagian D. X kali Y-nya 2 kali 6, 12. 1 kali 12, 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Ini berarti konstan ya. X kali Y-nya sama dengan 12 ya, maka ini berbalik nilai. Alasannya karena X kali Y selalu konstan. Oke. Baik, sekarang nomor 2. Andre mengatakan bahwa persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X bukan persamaan perbandingan berbalik nilai karena bentuknya tidak Y sama dengan K per X. Nah, jelaskan dan perbaiki kesalahan yang disampaikan oleh Andre. Oke. Persamaan Y per 2 sama dengan 8 per X adalah persamaan perbandingan berbalik nilai. Karena persamaan tersebut bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan K per X. Nah, perhatikan uraian berikut. Y per 2 sama dengan 8 per X. Dengan kali silang, X kali Y sama dengan 2 kali 8. Jadi X kali XY sama dengan 16. Dengan demikian XY adalah konstan. Nah, maka Y sama dengan K per X. Untuk K adalah konstan. Nah, ini untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi pernyataan Andre itu salah atau kurang tepat. Baik, nomor 3 sekarang. Pak Fatur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Fatur sendiri, selama 2 bulan sampai selesai finishing.
Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Fatur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Fatur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas. Jika pelanggan Pak Fatur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? Baik, nah dari soal yang begitu panjang bisa kita sederhanakan dalam bentuk tabel berikut ini. Oke, banyaknya tukang dimisalkan X, banyaknya hari dimisalkan Y. Nah, dari keterangan tadi, untuk 5 orang pekerja bisa menyelesaikan dalam waktu 2 bulan. Nah, di sini 1 bulannya kita buat rata-rata 30 hari. Sehingga banyaknya tukang 5 orang bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 60 hari atau 2 bulan. Nah, kemudian tadi dikatakan 5 orang, nah temennya Pak Fatur dan Pak Fatur sendiri berarti ada 6 orang. Nah, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut? Nah, kemudian tadi dalam soal cerita tadi juga dikatakan Pak Fatur pernah membangun sebuah rumah dengan tipe yang sama dengan 10 orang, ya, termasuk Pak Fatur sendiri, itu bisa selesai dalam 1 bulan. Artinya bisa selesai dalam 30 hari. Nah, pertanyaan yang kedua, jika pelanggannya ingin bangunannya selesai dalam 25 hari, berapa banyaknya tukang yang akan dibutuhkan? Nah, seperti itu. Baik, nah sekarang bahwa X kali Y sama dengan 300. Dari mana kita dapatnya 300? 5 kali 60, 300. 10 kali 30, 300. Itu berdasarkan fakta yang sudah dilakukan oleh Pak Fatur sebagai pemborong. Baik. Nah, sehingga di sini Y sama dengan 300 per X. Nah, artinya di sini untuk menentukan banyaknya hari, maka sama dengan 300 dibagi banyaknya tukang. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, berapa banyaknya hari? Jika ada 6 orang, maka Y sama dengan 300 dibagi 6, Y sama dengan 50, ya. Berarti jika dikerjakan 6 orang, maka pembangunan rumah bisa diselesaikan dalam waktu 50 hari. Nah, kemudian yang kedua, X kali Y 300. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa banyaknya tukang. Berarti yang ditanyakan adalah X. Maka X sama dengan 300 plus per Y. Maka X sama dengan 300 per 25. Karena hari yang dibutuhkan itu 25 hari. Maka X sama dengan 12 pekerja. Ya. 300 dibagi 25 sama dengan 12. Nah, dengan demikian jika pelanggan Pak Fatur menginginkan pembangunan rumah selesai dalam waktu 25 hari, maka butuh 12 pekerja. Nah, oke.
Baik, soal berikutnya. Tentukan persamaan dari grafik berikut. Yang pertama, nomor 4 bagian A. Kita perhatikan di sini bahwa titik A 4,1. Kemudian titik berikutnya kalau kita lihat di sini, untuk X-nya 1, Y-nya sama dengan 4. Nah, itu bisa kita ambil ya suatu kesimpulan, karena dalam pokok bahasan ini adalah mengenai perbandingan berbalik nilai, dan grafik ini ya memenuhi ciri-ciri dari grafik perbandingan berbalik nilai. Maka untuk persamaan grafik yang A adalah X kali Y sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian X kali Y sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4. Dengan demikian, dengan konstan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa X kali Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 per X. Nah, demikian. Kemudian yang grafik bagian B. Nah, kita lihat di sini bahwa titik A 2,6, artinya X-nya 2, Y-nya 6. Oke. Kemudian kita lihat juga titik yang lain. Kalau X-nya 6, Y-nya 2. Dengan demikian 2X kali Y, untuk X-nya 2, Y-nya 6, berarti X kali Y sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian titik yang lain, kalau X-nya 6, Y-nya 2, berarti X kali Y sama dengan 12 juga, sehingga X kali Y konstan atau tetap nilainya, yaitu 12. Dengan demikian X kali Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 12 per X. Nah, oke, lanjut nomor 5 sekarang. Jarak kota P ke kota Q adalah 60 km. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan sepeda motor dalam kilometer per jam dan waktu yang diperlukan dalam jam. Oke, nah pertanyaan yang A, dengan menggunakan grafik. Nah, di samping tentukan kecepatan kendaraan bila waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q adalah 1,5 jam. Jelaskan bagaimana kalian memperoleh jawaban. Oke. Nah, dari grafik di samping kita bisa lihat sumbu X menyatakan kecepatan, sumbu Y menyatakan waktu. Nah, kita perhatikan dulu. Jika Y 1,5, nah, jika Y-nya 1,5, ya, kita perhatikan pada sumbu Y 1,5, berarti 1,5, yaitu antara 1 dan 2, tengah-tengah. Nah, kita geser ke kanan terus, sehingga dia akan memotong garis, ya, garis kurva tadi. Nah, setelah itu turun ke bawah menunjukkan angka pada sumbu X 40. Artinya bahwa jika waktunya 1,5 jam, maka kecepatannya 40 km per jam. Ini berdasarkan grafik yang ada di samping. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian juga bisa menentukan dengan rumus ya yang sudah kalian dapatkan ya, bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu.
Jaraknya berapa? 60 km. Ya. Kemudian waktunya berapa? Waktunya 1,5. Nah, sehingga 60 dibagi 1,5 maka diperoleh 40 km per jam. Oke ya. Jadi kalian bisa gunakan dua alternatif. Nah, kalau melihat grafik ya yang seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Kalau mau menggunakan rumus ya yang Bapak sebutkan yang terakhir tadi. Nah, oke. Baik, nomor berikutnya yang bagian B. Oh, ini alternatifnya ya. Bahwa dari grafik di samping jika X sama dengan 60 maka Y sama dengan 1. Hubungan kecepatan dan waktu adalah berbalik nilai. Maka X kali Y sama dengan 60 kali 1 konstan. Maka X kali Y sama dengan 60. Untuk Y sama dengan 1,5 maka X sama dengan 60 per Y. 60 per 1,5 sama dengan 40. Jadi jika waktu yang ditempuh 1,5 jam, untuk menempuh jarak 60 km dibutuhkan kecepatan 60 km per jam. Nah, ini adalah alternatif yang kedua. Oke. Baik, berikutnya bagian B. Dapatkah kalian menentukan persamaan grafik di atas? Ya, jelaskan. Maksudnya grafik di samping ya. Coba kita perhatikan grafik di samping. Misalnya kita di sini kecepatan adalah X dan waktu Y. Nah, untuk X-nya 10, maka Y-nya akan menuju angka 6. Untuk X-nya 12, Y akan menunjuk angka 5. Dan untuk X-nya 60, maka Y akan menunjukkan angka 1. Nah, ini berarti kalau kita perhatikan 10 kali 6, 60. 12 kali 5, 60. 60 kali 1, 60. Artinya bahwa X kali Y sama dengan konstan, yaitu 60 atau tetap. Nah, dengan demikian, karena X adalah tetap atau konstan, jadi persamaan grafik di atas adalah Y sama dengan 60 per X. Kemudian yang C. Ini untuk pertanyaan terbuka. Artinya tidak semua setiap jawaban ya antara yang satu dengan yang lain tidak sama persis. Dapatkah kalian menentukan kecepatan yang dibutuhkan pengendara untuk menempuh total lama perjalanan pergi dan perjalanan pulang selama 3 jam? Bagaimana kalian menentukannya? Nah, Bapak ambil dua alternatif ya. Alternatif yang pertama, berangkat dan pulang dengan kecepatan yang sama, yaitu 40 km per jam. Karena apa? Pada saat berangkat dengan kecepatan 40 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 jam. Kita bisa lihat pada grafik ya. Pada kecepatan 40, maka waktunya adalah 1,5 jam. Begitu juga kalau pulang dengan kecepatan 40 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan 1,5 jam. Maka pulang dan pergi ya waktunya 3 jam. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian alternatif kedua bisa juga berangkat 30 km per jam. Wah, berarti kecepatannya lebih kecil. Tentunya waktunya akan lebih banyak. Berapa waktu yang dibutuhkan? Yaitu 2 jam. Pada saat pulang dia menempuh kecepatannya itu 60 km per jam. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. 2 jam ditambah 1 jam, 3 jam. Nah, itu maksudnya. Jadi pulang pergi 3 jam. Kecepatannya bisa relatif berubah-ubah. Nah, ini Bapak kasih dua alternatif. Oke. Ya, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.